Shalom Calvary Woman. Merry Christmas. Merry Christmas. Mari kita bersama-sama bersuka cita di tempat ini karena kita hari ini memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Boleh sambungkan dirinya. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Udah kelihatan loh tadi. Kalau enggak ini. Haleluya. Mari kita bersatu hati kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan hari ini Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami mau memuliakan, membesarkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Biar nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan. Biar mulut, lidah, bibir kami Tuhan penuh dengan pujian akan Engkau Tuhan. Engkau saja Tuhan yang ditinggikan Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah setiap kami Tuhan, jamah hati setiap kami yang ada di sini Tuhan. Kami mau bersuka cita karena-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau saja Tuhan yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Engkau yang memuliakan Tuhan. Ditinggikan
wanita Kalvari dan juga seluruh tamu undangan yang pada hari ini. Dan ini adalah pelayanan pertama di hari Natal untuk saya pribadi ya. Dan juga sebentar malam ada Meet Worship Community jam 9 malam di YouTube channel GBS Kalvari. Saudara bisa lihat karena ada hamba Tuhan dari Portland yang akan memberkati kita semua ya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa ya. Nah, saya mau tanya, saudara tahu nggak sebagai, saya panggilnya saudari atau saudara ya, sama-sama aja ya. Saudari ya harusnya. Nah, saudara-saudari itu menyandang predikat apa? Ibu rumah tangga apa lagi? Mama. The power of mama. Ya? Ya? Apa tadi? Tiang doa. Ada yang tiang doa. Ini apa tuh tiang doa yang harus kuat ya? Predikat yang Tuhan berikan buat semua wanita di dalam Yesus Kristus itu adalah penolong. Amin. Dan itu predikat saya katakan sebagai sesuatu yang luar biasa. Kenapa sih? Karena Roh Kudus sendiri dikatakan dia sebagai penolong. Artinya kedudukan saudara, kedudukan wanita-wanita di dalam Kristus itu sama, bahkan lebih tinggi. Maaf, ada yang hadir hari ini pria-pria, lebih tinggi dari pria. Karena sebagai penolong, dan sebagai penolong itu harus punya power yang lebih kuat sehingga bisa menolong. Ya, nah kita akan baca dulu ayat yang pertama. Ini nggak saya catat, tapi kita keluarkan di dalam Yohanes 14 ayat 16. Saya nggak catat. Yohanes 14 ayat 16. Ada? Kita sama-sama baca ya. Ini adalah julukan atau sebutan dari Roh yang Roh Kudus, yaitu ya, Roh Penolong. Coba sama-sama baca 1, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain itu selain Tuhan Yesus Kristus. Dia memang menolong kita, ya, menolong hidup kita. Tetapi Roh Kudus kita ada di zaman Roh Kudus sekarang. Roh Kudus itu roh yang menolong. Nah, predikat itu sama dengan saudara. Saudara adalah wanita-wanita penolong. Amin. Bangga nggak jadi penolong? Tapi jangan dirubah ya. Penolong jadi pembantu. Jangan, ya. Itu berbeda jauh. Penolong itu adalah seorang yang bisa memberikan pertolongan. Artinya punya kekuatan lebih. Artinya punya kemampuan lebih. Ya. Ini yang sangat luar biasa. Ya, oleh sebab itu dalam Christmas message pada hari ini pesan Natal saya hanya dikasih waktu 20 menit. Saya akan beri judul adalah wanita hebat. Keren ya? Coba sama-sama bilang wanita hebat itu aja. Wanita hebat, ya. Nah, fungsi wanita selain sebagai penolong, saudaraku, ya, wanita juga mengerjakan banyak pekerjaan. Ya, saya akan mereview. Coba saudara, betul nggak kalau menurut saudara ya? Pekerjaannya dari A sampai Z. Ya, betul. Mulai dari masak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ngajarin anak-anak kalau yang punya anak, ya, terus kemudian pintar cari duit juga, dan masih banyak lagi. Ada yang kurang nggak? Apalagi pekerjaan yang suka dilakukan oleh wanita-wanita. Saya nggak bilang ibu-ibu ya, karena di sini masih banyak wanita-wanita muda. Apalagi pekerjaan yang dilakukan?
Pokoknya dari A sampai Z, betul nggak ibu-ibu? Betul nggak wanita-wanita? Namun wanita hebat juga harus punya sikap ilahi. Ya, melalui pesan Natal pada hari ini kita akan melihat ada 3 sikap ilahi yang harus dimiliki oleh setiap wanita hebat. Ya, coba kita akan baca di dalam 1 Tesalonika 5 ya, ayat 16 sampai 18. Ada satu perikop, tapi saya ambil 3 ayat ini. Ini yang merupakan mewakili kita agar kita memiliki sikap hati yang luar biasa, agar kita menjadi wanita-wanita hebat. Ya. Siapa yang menjadi wanita hebat, angkat tangannya? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Saya yakin, saya setelah Natal ini, saudara semua wanita-wanita di tempat ini menjadi wanita-wanita yang hebat. Kita baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Jadi sikap ilahi yang harus dimiliki oleh setiap wanita yang hadir pada hari ini, dan juga yang di atas ya, ada yang masing-masing muda. Yang pertama adalah bersukacita senantiasa. Coba sama-sama katakan bersukacita senantiasa. Bersukacita senantiasa. Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya, saya bukan menjudge ya. Ada yang lagi mendung gitu kan. Mungkin suaminya atau keluarganya nggak ngasih uang bulanan gitu ya, uang belanja gimana? Atau Anda sebagai wanita karir, coba tunjukin wajah sukacitanya. Coba lihat kiri kanannya. Kan lebih cantik ya, pasti lebih cantik. Kalau kita smile, saya mengibaratkan saya wanita. Kalau kita smile pasti lebih cantik, betul nggak? Ya, pasti lebih cantik dan lebih enak dipandang gitu ya. Puji Tuhan. Nah, kelahiran Yesus membawa sukacita yang besar buat dunia ini. Joy to the world. Kenapa? Karena ketika Yesus hadir di 2000 tahun yang lalu, dia lahir sebagai bayi mungil. Itu membawa kabar yang sukacita buat seluruh dunia. Karena setiap orang yang percaya kepada dia itu tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itu sukacita yang besar. Tetapi sukacita itu harus everlasting, saudara. Harus terus-terus ada di dalam kehidupan setiap wanita. Ya. Dan seringkali banyak hal yang membuat sukacita itu jadi hilang. Karena hal-hal kecil. Karena hal-hal yang tadi saya katakan di awal, wanita ini banyak mengerjakan pekerjaan dari A sampai Z. Mulai dari masak, cari duit, mulai dari beberes, ngajarin anak-anak, ya apalagi. Itu kadang-kadang membuat wanita-wanita itu apa? Jenuh. Siapa yang bilang itu? Nah, Bu Hana. Ya walaupun perlu duit, siapa tadi bilang itu? Bu Hana ya? Nah, siapa? Iya, Bu Yuyu, betul. Nah, betul, memang itu membuat saya udah survei sama 10 orang wanita ya. Dia katakan memang jenuh, kadang-kadang kerjain tugas itu lagi, nyuci lagi, masak lagi, untuk cari duit, ngurusin suami, misalnya gitu ya. Itu membuat jenuh, ya. Belum lagi ada hal-hal yang di dalam rumah tangga, misalnya ada hal-hal yang membuat situasi jadi pelik, ya. Itu membuat jenuh dah, ya. Belum lagi misalnya ada kesehatan yang terganggu dan sebagainya. Itu membuat sukacita bisa hilang, ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh wanita-wanita yang tadi dikatakan dari A sampai Z, itu ada upahnya, saudara. Jadi jangan saudara ngelakuin ini kayaknya nggak ada artinya itu. Ada upahnya, bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan yang katakan. Kita baca sama-sama di dalam Ibrani 11. Dan ini yang harus membuat kita bersukacita. Ada upahnya. Ibrani 11 ayat 6b. Hanya ayat yang 6b. Ibrani 11 ayat 6b. Dimulai dari bahwa Allah, ya. Sama-sama bahwa Allah. 1, 2, 3. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Tuhan memberikan upah kepada setiap wanita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada upahnya. Apa yang kita kerjakan itu ada upahnya. Dan gak akan sia-sia. Walaupun itu hanya pekerjaan dunia. Nyuci baju misalnya. Sekarang udah pada zaman laundry ya. Atau masak.
ngurusin suami, ngurusin anak, udah yang punya anak cucu ya, ngurusin cucu, ada yang punya buyut, ngurusin buyut, ini wanita-wanita muda, ngurusin siapa? Ngurusin suaminya, dan banyak hal yang dikerjakan, dan itu ada upahnya. Ketika setiap wanita ini mencari Tuhan, itu ada poinnya di situ, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi jangan hanya melakukan itu saja, tapi kita harus seek the Lord, kita harus mencari Tuhan, sehingga apa? Sehingga setiap apa yang kita kerjakan itu ada upahnya. Ya, itu yang pertama, upahnya di dunia ini. Kita akan raih, kita akan nikmati. Tetapi juga kita punya upah yang lebih lagi. Coba kita baca. Di dalam Lukas 6 ayat 23a. Lukas 6 ayat 23a. Ini yang menjadi alasan untuk kita wanita-wanita tetap bersukacita. Ya, sama-sama baca sampai upahmu besar di surga. 1, 2, 3. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi upah kita selain ada di muka bumi ini, kita akan meraih apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan berikan upah. Tetapi Tuhan katakan juga ada upahmu nanti dalam kerajaan surga. Wow, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Apa yang dilakukan oleh setiap wanita di dalam Kristus itu tidak ada yang sia-sia, tetapi ada upah yang besar menunggu di surga. Jadi itulah yang membuat wanita-wanita harus bersukacita, karena ada upahmu di surga. Coba mulai senyum, karena ada upah di surga. Coba bilang sebelahnya bersukacitalah, karena upahmu besar di surga. Bilang, karena upahmu besar di surga. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, agar wanita-wanita ini menjadi wanita yang hebat adalah tetap berdoa. Sama-sama katakan tetap berdoa. 1, 2, 3. Ya. Jadi kita harus terus berdoa. Di sini ada beberapa anggota jaringan doa, ya. Nah ini banyaknya wanita ya. Banyaknya wanita ya. Cuma ketuanya ya Pak Romel yang lelaki ya. Banyaknya wanita. Karena wanita ini punya kemampuan lebih. Di sini ada beberapa pria. Kayaknya pria-pria lebih malas daripada wanita untuk berdoa. Betul nggak, bapak-bapak? Ya, wanita. Ya kita harus akui loh. Ya bukan karena ini Kristus semua ya, tapi memang betul. Wanita tuh punya sesuatu yang lebih. Saya lihat anggota jaringan doa sekotak. Kumpul apa? Menara doa ya. Disebutnya apa? Jaringan doa ya, yang suka ke rumah sakit itu grup 1, grup 2, grup 3 banyaknya wanita. Kecuali ketuanya, kalau nggak salah Pak Romel itu pria ya, pria kan. Nah, jadi memang wanita itu lebih hebat, lebih kuat, lebih dahsyat. Ya oleh sebab itu saudara harus bangga, saudara punya predikat sebagai penolong, ya, dan saudara harus tetap berdoa agar saudara menjadi wanita yang hebat, ya. Sama halnya saudaraku, ketika saudara berdoa itu akan mendapatkan kehidupan. Ketika kita berdoa, kita memperoleh kehidupan, ya. Walaupun seringkali ada masalah-masalah di sekeliling kita, ada hal-hal yang membuat saudara bisa nggak berdoa. Masalah keluarga misalkan, itu bisa menekan saudara. Masalah keuangan, itu bisa membuat saudara, aduh malasnya doa tapi ini untuk bayar listrik, untuk bayar anak-anak sekolah, untuk bayar apa segala macam ini, wah ngaturnya susah banget, masukan kurang, gitu ya. Tetapi tetap berdoa, karena ntar kita ujungnya ya, ada sesuatu yang luar biasa. Terus masalah kesehatan, kadang-kadang mengganggu juga ya, apalagi ibu-ibu, maaf, wanita-wanita yang udah di atas 60, masalah kaki lah, masalah apa gitu ya, masalah jantung lah ya, itu banyak sekali ya, masalah-masalah yang membuat kita kadang-kadang menekan hidup kita sehingga kita nggak berdoa. Tetapi firman Tuhan katakan pada saat ini, kalau kita menjadi wanita-wanita yang hebat, tetap berdoa. Amin. Bilang sama sebelahnya, tetap berdoa apapun keadaannya. Ya. Karena apa saudara? Doa itu mengubah segala sesuatu. Prayer changes everything. Doa itu akan mengubah segala sesuatu. Dia akan mengubah keuanganmu yang tadinya sedikit bisa menjadi berlimpah-limpah. Dia akan mengubah kesehatanmu yang memburuk tetapi menjadi lebih sehat. Yaitu janji Tuhan. Ketika kita berdoa, ada kehidupan yang muncul. Ketika kita berdoa, ada sesuatu yang berubah. Percaya semua. Ya, kami
kami di GBIS ini ibu cucu nih berdoa. Dia ikut juga di doa setiap hari Rabu, doa puasa. Itu kita doanya padahal simpel-simpel aja, tetapi banyak mujizat terjadi. Ketika kita berdoa bersekutu dengan Tuhan, kita membangun relasi, membangun mesbah doa tiap-tiap orang kepada Tuhan Yesus, itu akan mengubah keadaan kita. Itu benar-benar mengubah. Oleh sebab itu, saudara jangan pernah berhenti berdoa. Ya, mulai saat ini, maaf saya tidak menjudge saudara, tapi kalau saudara yang jarang berdoa pagi, jarang bersekutu dengan Tuhan, ya, dalam doa saudara ada yang ketawa-tawa. Ya, hari ini saya mengajak saudara untuk setiap hari saudara harus melakukan doa pribadi. Jangan 5 menit, itu nggak cukup. Minimal setengah jam. Minimal setengah jam saudara duduk, saudara berdoa, mengucap syukur, berdoa apa yang saudara minta kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan di dalam doa, mintalah apa saja yang kamu inginkan, Tuhan akan memberikannya. Dan ayat lain mengatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kalau kita nggak memperoleh sesuatu karena mungkin salah satunya kita nggak minta sama Tuhan, kita nggak mau berdoa sama Tuhan. Ya, mulai saat ini wanita-wanita yang hebat harus tetap berdoa. Bilang sama saudaranya, kamu harus berdoa. Ya, saling mengingatkan, itu lebih baik. Oke, yang ketiga, yang terakhir, untuk kita menjadi wanita-wanita yang hebat, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Ya, kenapa wanita hebat harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena ketika saudara-saudari mengucap syukur, itu akan terjadi kelimpahan. Itu yang luar biasa. Ketika saudara mengucap syukur, itu terjadi kelimpahan. Nah, contohnya gini. Di dalam Markus 8 ayat 1 sampai 10, di situ ada cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Pernah dengar? Sering dengarnya yang 5.000 ya. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Kalau ini enggak, 4.000 orang. Nah, kita akan baca, tetapi enggak semuanya karena waktu. Kita akan baca ayat yang ke-6. Markus 8 ayat yang ke-6. Sama-sama baca 1, 2, 3. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sudah itu dia mengambil roti itu, mengucap syukur, Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikan kepada orang banyak. Orang banyak itu ada 4.000 orang kurang lebih ya. Pada waktu itu Yesus berkumpul dengan 4.000 orang itu. Ini saudara. Dan mereka itu begitu, mungkin setelah berkumpul mereka lapar ya, dan Tuhan Yesus ingin memberi mereka makan ya. Dan pada waktu itu hanya ada 7 ketur roti dan beberapa ekor ikan. Tetapi Tuhan Yesus bilang gini, bawa makanan itu kepada saya. Terus kemudian Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mengangkat 7 ketur roti itu dan beberapa ekor ikan, dan dia mengucap syukur. Itu poin pertama. Dengan apa yang ada, Tuhan Yesus mengucap syukur. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Dengan apa yang ada, Tuhan Yesus mengucap syukur. Dan terjadi apa? Terjadi mujizat. 7 ketur roti itu dan beberapa ekor ikan dibagikan kepada 4.000 orang. Mereka makan sampai kenyang. Dan ada sisanya 7 bakul. Berapa? 7 bakul. Ini melambangkan ketika saudara mengucap syukur dengan apa yang ada. Nggak gini loh, nggak bilang gini, aku mengucap syukur karena suamiku memberikan Alphard pada hari ini. Aku mengucap syukur pada hari ini karena suamiku memberikan cincin berlian. Kalau itu sih nggak usah diomong, saudara pasti senang kalau saudara dapat cincin berlian. Betul nggak? Wanita-wanita di sini kalau dikasih cincin berlian, wah senangnya luar biasa sama suaminya. Tetapi dengan apa yang ada ini, kita harus mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, itu ada kelimpahan terjadi. Di sini dikatakan ada mereka makan sampai kenyang dan ada sisa 7 bakul. Ini melambangkan kelimpahan. Ketika saudara mengucap syukur, anehnya ketika saudara mengucap syukur dengan apa yang ada, saudara mungkin saat ini dalam kekurangan ekonomi misalkan, atau kesehatan saudara lagi memburuk, saudara mengucap syukur, Tuhan akan berikan kelimpahan. Kelimpahan dalam keuangan, kelimpahan dalam keluarga, kelimpahan dalam kesehatan. Tuhan akan berikan untuk kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan itulah
yang menjadi pokok sikap buat kita semua agar kita mengucap syukur, agar kita menjadi wanita hebat. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini, Christmas Mission pada hari ini menjelaskan kepada kita betapa kita semua menjadi wanita yang hebat. Amin. Saudara udah yakin gak? Cuma satu orang nih, Ibu Syuri bilang amin. Saudara yakin setelah mendengarkan firman Tuhan ini saudara adalah wanita hebat? Amin. Coba wanita yang hebat mana angkat tangannya? Yang angkat tangan lagi berdiri, berikan tepuk tangan untuk saudara. Puji Tuhan. Kita akan mengangkat pujian sembah dan puji Dia, ya. Terima kasih ya. Saudara tangkap pesan Natal pada sore hari ini, wanita hebat yang harus punya sikap bersukacita. Itu yang pertama. Hafal nggak? 3 ini pasti hafal lah. Kalau cewek biasanya wanita biasanya lebih smart. Yang pertama apa tadi? Menjadi wanita bersukacita lah senantiasa. Yang kedua, tetap berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala. Saya yakin, saya percaya ketika sikap ini ada dalam kehidupan saudara semua akan menjadi wanita-wanita yang hebat. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling mulia. Tuhan kita Yesus. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Kita akan menyanyikan Malam Kudus. Sementara jemaat menyanyikan Malam Kudus, saya akan memanggilkan setiap perwakilan gereja GBIS Kalvaria. Ada
sunyi senyap bintangmu gemerlap. Untuk diterima sama anggota Ibu Cincin mewakili panitia Ibu Cincin. Usia ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Dengan saya panggilkan wakil panitia Ibu. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku. Sebagai pendoa gereja semalam hari. Tentara surga menyanyi merdu, Ini akan dibagikan kepada jemaat. bawa kabar kedatanganku, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam penuh sinisnya. Malam kudus, sunyi senyap bintangmu gemerlap. Juru selamat manusia ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Saudara-saudara, Daud. kita akan bersenang dulu. Di suatu malam di 2000 tahun yang lalu, malam sudah larut meninggalkan jejak siang yang panjang. Sayup-sayup ada suara pujian turun membelah langit malam yang hening dan menjadi terbangun segala yang hidup, menatap angkasa yang penuh terang surgawi. Di suatu malam di 2000 tahun yang lalu, ketika gelap sunyi menjadi terang surgawi, itulah Natal pertama yang penuh sukacita. Di malam ini, di saat ini, ketika kita menatap terang lilin Natal, itulah tanda sukacita surga, karena ada harapan di dalam terang Kristus. Di malam ini, Di saat ini, bangkitlah wanita Kalvari, bangkitlah wanita Kristus,
karena terang Kristus ada di dalammu. Dan terang itu terpancar menerangi dunia yang gelap ini. Seperti terang di Natal pertama di 2000 tahun yang lalu. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus. Kita akan menyanyi kembali malam kudus. Sunyi senyap Haleluya. Setelah ini kita akan menerima doa berkat dulu, baru dilanjutkan dengan acara selanjutnya oleh panitia Natal. Mari sama-sama kita berikan ucapan syukur ya untuk Tuhan, karena Dia telah lahir di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Sekarang saatnya Tuhan lahir di dalam hati setiap kita. Mengucap syukur dalam segala hal, tadi kata di firman Tuhan katakannya. Jadi kita mengucap syukur karena Dia telah lahir, dan saat ini telah lahir di setiap hati kita. Di sepanjang tahun ini Dialah Tuhan yang selalu memberkati kita, selalu melindungi kita, selalu menyertai kita. Terima kasih Yesus.
Pertama, Engkau sudah memberikan keselamatan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Saudara, setiap ucapan berkat, saudara katakan amin. Ya, kita angkat tangan kita lagi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan